Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Fakrata Ayun dengan NIM 2022-0118 dari Prodi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UTS saya mata kuliah Introduction to Business. Usaha makanan yaitu seblak. Lalu alasan saya memilih usaha ini, yang pertama karena seblak ini digemari banyak kalangan. Nah, terutama kalangan anak muda seperti mahasiswa atau pelajar. Usaha ini juga dapat memberikan prospek yang baik untuk usaha saya ke depannya. Yang kedua yaitu sesuai dengan target pasar lingkungan Politeknik LP3I. Saya juga memilih usaha ini itu menyesuaikan dengan target pasarnya. Target pasarnya itu yaitu mahasiswa Politeknik LP3I, dan selain mahasiswa Politeknik LP3I ada juga mahasiswa dari kampus lain. Lalu selanjutnya yaitu modal yang dikeluarkan juga tidak terlalu banyak. Modal yang dikeluarkan untuk membangun usaha seblak ini tidak akan memakan banyak modal dikarenakan bahan baku dari seblak ini terbilang cukup murah dan mudah untuk didapat. Yang keempat yaitu harga yang terjangkau. Tentunya seblak ini tidak akan terlalu mahal ya, dikarenakan saya juga menyesuaikan dengan kantong para mahasiswa, sehingga para mahasiswa bisa membeli seblak ini dengan harga yang murah dan terjangkau. Lalu yang kelima, seblak ini tidak asing di telinga masyarakat. Nah, seblak ini sudah terkenal di mana-mana, sehingga untuk mempromosikan usaha ini tidak terlampau sulit. Saya hanya harus lebih menginovasikan produk saya agar lebih menarik dibandingkan seblak di tempat lain. Yang pertama yaitu keputusan dalam memilih jenis usaha kita itu apa. Jadi kita harus menentukan jenis usaha apa yang akan kita lakukan dengan menyesuaikan target pasar usaha yang akan kita jalani ini. Lalu selanjutnya yaitu keputusan dalam menentukan harga jual. Harga jual suatu produk ini sangat berpengaruh pada harga usaha gitu, sehingga kita harus bisa menentukan HPP-nya itu berapa dengan cara menganalisis kisaran harga yang sesuai dengan target pasar kita. Lalu yang ketiga yaitu keputusan dalam menentukan tempat lokasi usaha kita. Tempat usaha ini sangat berpengaruh karena kita harus bisa menganalisis siapa pesaing dari usaha kita, dan juga kita harus menentukan lokasi yang minim pesaingnya, karena hal ini juga dapat mempengaruhi dalam pendapatan usaha kita. Lima, memangku kepentingan usaha saya nanti. Yang pertama yaitu ada pemilik, yang kedua pemasok, yang ketiga staf atau karyawan, yang keempat investor, dan yang kelima ada pembeli. Karena pemangku kepentingan merupakan hal utama yang harus ada di dalam sebuah usaha yang akan kita jalankan. Hal ini guna untuk mencapai sebuah kesuksesan atau keberhasilan dari sebuah usaha yang akan kita jalankan. Yang pertama yaitu pemilik. Pemilik ini merupakan pemangku usaha yang utama karena ia merupakan orang yang mempunyai modal serta orang yang mendirikan sebuah usaha tersebut. Saya membutuhkan pemasok ini untuk nanti keperluan bahan baku saya, seperti persediaan bahan baku dalam membuat seblak nantinya. Lalu yang ketiga ada karyawan. Dalam usaha seblak ini saya membutuhkan beberapa karyawan, mungkin 2 karyawan dalam keberlangsungan usaha saya. Mungkin nanti akan ada yang pertama di bagian produksi, dan yang kedua akan ada di bagian promosi. Yang keempat yaitu ada investor. Saya membutuhkan investor untuk menambah kebutuhan modal saya dalam membangun usaha seblak ini. Selain itu juga dengan adanya investor dapat membantu saya dalam mengembangkan usaha seblak saya agar menjadi lebih berkembang lagi. Yang kelima yaitu pembeli. Pembeli merupakan pemangku kepentingan usaha yang utama karena dengan adanya orang yang membeli produk kita, maka usaha kita dapat mendapatkan keuntungan dari pembeli tersebut. Tanggung jawab sosial saya kepada pelanggan yaitu dengan cara melakukan pelayanan terbaik dan juga meningkatkan kualitas produk yang akan saya jual nantinya, sehingga nanti para pelanggan akan merasa puas dalam membeli produk saya. Tanggung jawab sosial saya terhadap karyawan yaitu dengan cara membayar gaji karyawan tepat waktu serta mengarahkan setiap karyawan guna untuk mencapai sebuah tujuan. Ketiga yaitu
bentuk tanggung jawab saya terhadap lingkungan adalah dengan cara memberikan kesan yang terbaik, seperti menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga kebersihan dari produk yang akan saya jual. Lalu selain itu saya juga akan memberikan pelayanan terbaik untuk para pelanggan di lingkungan saya itu, untuk kepada para pelanggan yang membeli produk saya. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan perekonomian atau meningkatnya suatu ekonomi menjadi lebih baik dari sebelumnya. Inflasi merupakan kenaikan dalam tingkat harga umum atas barang dan jasa pada periode waktu tertentu. Suku bunga merupakan nilai yang diberikan oleh si peminjam kepada nasabah atau orang yang meminjam. Jika LPR naik, maka permintaan akan sebuah produk pun tinggi, dan yang mana nantinya hal ini akan memberikan dampak positif pada usaha saya, yaitu keuntungan usaha saya meningkat, dan pada akhirnya saya bisa menambahkan pemasok untuk usaha saya. Selain itu juga saya bisa memberikan gaji yang sesuai kepada karyawan saya. Sedangkan jika LPR turun, maka permintaan masyarakat terhadap produk saya pun akan menurun, dan hal inilah yang akan menyebabkan kerugian pada usaha yang akan saya jalankan. Jika tingkat suku bunga naik, maka tidak akan ada investor yang akan bersedia untuk berinvestasi pada usaha saya, karena kemungkinan mereka akan memilih untuk menyimpan atau menabung uangnya karena tingginya tingkat suku bunga. Selain itu juga permintaan akan sebuah produk saya akan menurun. Sedangkan jika tingkat suku bunga turun, maka akan banyak investor yang berinvestasi karena rendahnya tingkat suku bunga. Selain itu juga akan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, yang mana nantinya akan meningkatkan permintaan pada produk usaha saya. Jika inflasi naik, maka biaya operasionalnya pun akan tinggi, dan ini akan berdampak pada harga produk saya yang ikut meningkat. Tapi kemungkinan keuntungan usaha saya pun meningkat, tapi saya akan kesulitan untuk membayar upah karyawan saya, karena upah yang harus saya bayar pun kemungkinan akan naik. Sementara jika inflasi turun terlalu rendah, saya juga akan mengalami kesulitan karena keuntungan yang saya dapat pun akan menurun, dan keuntungan yang saya dapat pun akan lama didapat. Karena pastinya harga jual pun kan akan turun, tetapi kemungkinan permintaan dari masyarakat akan meningkat. Yang pertama, modal yang dikeluarkan tidak terlampau besar. Yang kedua, bahan baku mudah didapatkan. Yang ketiga, harga yang terjangkau. Dan yang keempat, digemari oleh banyak kalangan. Untuk weakness-nya, yang pertama, tidak tahan lama. Yang kedua, resepnya juga mudah untuk ditiru. Yang pertama, produk sudah tidak asing di telinga masyarakat. Lokasi yang strategis digemari oleh kalangan mahasiswa. Ada usaha lain yang lebih berinovasi, waktu penjualan yang terbatas, dan banyaknya pesaing. Langkah yang pertama yaitu dengan cara mengumpulkan banyak ide gitu. Tentunya jika kita ingin memulai suatu usaha, kita ini harus bisa menciptakan sebuah ide atau inovasi akan suatu produk yang akan kita jual, agar produk kita bisa menarik di mata masyarakat. Selanjutnya yaitu mengumpulkan banyak strategi. Nah, strategi ini dibutuhkan dalam membangun usaha, dikarenakan dengan adanya strategi kita dapat membantu kita cara untuk mempromosikan suatu produk agar bisa dikenal oleh masyarakat. Lalu strategi untuk produk kita itu seperti apa, terus strategi dalam pelayanan terhadap pelanggan kita nantinya itu bagaimana. Jadi strategi ini merupakan hal yang harus ada untuk membangun suatu usaha. Selanjutnya yaitu membuat perencanaan. Perencanaan ini ditujukan untuk bagaimana sih usaha kita ke depannya itu mau bagaimana, seperti kita menentukan perencanaan program kerja kita ke depannya seperti apa, dan juga usaha kita ini mau buka jam berapa, dan masih banyak lagi hal yang harus kita masukkan dalam perencanaan usaha ini. Langkah selanjutnya itu melakukan perizinan kepada pihak kampus. Cara ini dilakukan untuk keberlangsungan usaha saya. Selain itu, hal ini juga dapat membantu untuk mensupport usaha yang akan saya jalankan nantinya. Selanjutnya yaitu mencari bahan baku yang terbaik. Nah, tentunya saya akan mencari bahan baku yang berkualitas sehingga akan meningkatkan harga jual dari produk yang akan saya jual nantinya. Tentunya juga saya akan melakukan riset atau menganalisis gitu
keinginan masyarakat, minta masyarakat itu inginnya bahan baku yang seperti apa. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak ketidaksempurnaan dari apa yang telah saya paparkan tadi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.